Sama Dr. Richard di podcastnya, beliau sempat bertanya, apakah jin itu ada? Dan apakah jin itu bisa dilihat oleh manusia? Jin itu memang ada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan manusia, bukan hanya menciptakan malaikat, tapi Allah juga menciptakan jin untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah jin itu bisa dilihat oleh manusia? Jin merupakan makhluk gaib yang tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka, kalangan jin dan sahabat-sahabatnya bisa melihat kalian, wahai manusia, dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya, Al-Quran secara gamblang, jelas, tegas mengatakan bahwa manusia tidak ada satupun yang bisa melihat jin. Nah, kalau ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat jin, maka dia terkena dengan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang bisa melihat jin, mengaku bisa melihat sesuatu yang gaib, maka persaksiannya terbatal dan dia divonis sebagai pendusta. Artinya, orang seperti ini, dia tidak lagi bisa menjadi saksi karena dia sudah dihukumi sebagai pendusta. Maka jika di luaran sana ada peruqyah atau terafis yang kemudian dia menganggap punya ilmu tertentu, punya kehebatan tertentu yang bisa berinteraksi langsung dengan jin, langsung bisa berdialog dengan jin, atau kemudian dia bisa melihat jin, punya khodam dari kalangan jin, walaupun dia mengaku bahwa itu khodam dari kalangan jin muslim, maka dia sebetulnya pendusta. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang dapat melihat jin. Terus Nabi Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ini Ustadz masih kelas 3, masih teori, masih menghafal, belum praktek. Ya belajar dulu yang benar. Kalau masih syariat, ya ngomong sesuai dengan keilmuannya. Jangan ilmu masih setitik, ngomong yang di atas langit, ya repot. Ntar jadi bahan tertawaan. Saya ini orang yang tidak pernah berguru kepada siapapun. Cuman dulu, dari sejak kecil, saya itu tidak pernah bergaul dengan wanita. Bersentuhan pun dulu tidak pernah. Kerjaan saya sekolah, ke masjid, ngajar ngaji, ya gitu aja. Di dalam masjid ya sholat, baca Quran, zikir. Rutin sekali saya ini, sampai saya menemukan sebuah nikmatnya sholat. Saking nikmatnya saya lupa kalau saya sholat sudah waktu ketemu waktu. Dan saya pun kalau membaca Al-Quran pun saya rasa bukan di dalam masjid, saya rasa di mana gitu. Saking nikmatnya, bro. Atas apa yang saya lakukan ini? Ya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di masjid itu saya melihat jin sedang berbaris duduk rapi serba putih. Bahkan ketika saya pesantren, bro, ketika di pesantren itu ada yang meninggal dan disolatkan di dalam masjid, maka seketika
malamnya itu tidak ada satupun orang yang sholat di dalam masjid. Tidak ada yang tahajud di masjid, tidak ada yang ngaji Quran di masjid. Katanya angker masjidnya bro, kalau ada yang meninggal. Tapi Gus A adalah Gus A. Meskipun kata orang katanya ada kepala terbang, potong tangan, bodoh amat. Wong orang sudah terbiasa tahajud, nggak ada istilah tangan takut sama hantu. Akhirnya saya pun mandi, sholat tahajud, sudah mandi, ketika mau masuk masjid, pintu terbuka sendiri. Dalam kegelapan, tanpa menyalakan lampu, saya bisa sholat di masjid tersebut. Dan ketika saya sholat, saya melihat sosok jin yang sedang berlari-lari berkeliling-keliling. Tetapi saya nggak peduli, saya fokus aja sholat. Apa artinya ini? Masa sih orang yang melihat jin disebut kafir? Itu saya bisa melihat jin. Itu saya bisa melihat jin dengan terang benderang. Padahal saya sedang ngaji, sedang sholat. Bahkan saya sampai pernah melihat di alam nyata, benar-benar nyata. Itu saya sedang nonton sepak bola. Final Liga Champion. Saya sedang bersandar, tahu-tahu di depan ada wajah kuntilanak sedang melotot. Face to face bro. Masa saya disebut kafir? Wong saya tidak ingin melihat, tapi ternyata Allah memberikan ilmu untuk melihat jin. Jadi ente-ente ini nggak usah belagu bro. Kalau ente belum nyampe ke tahapan itu, jangan banyak bacot. Berbicaralah sesuai dengan keilmuan ente. Nggak usah ngomong yang ente tidak sanggup dan belum pernah melaluinya. Nanti diketawain. Si Ustadz Dery, si Abdul Somad, si Adi Hidayat, Aagim, ente lagi. Kalau ngomong itu selalu di atas keilmuannya, akhirnya ngaco. Kalau ulamnya sudah ngaco, pantesan pengikutnya pun ngaco. Teriak-teriak khilafah, ingin ganti Pancasila. Enak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.